Halo, Iya, silakan Om, mau bertanya Bang? Mau bertanya apa Om? ini saya bener ya, Om Sam ya? Mana saya tahu Abang? Suara saya, suara ini kan saya baru pertama kali itu Ibu gitu Oke, masuk silakan. ke Mau rumah. bertanya apa Bang? Saya nggak bertanya gini, saya cuma sedikit lah bicara saran. Kan kasihan mereka itu kan kasihan ya kan, di mana-mana sudah dimusuhin, katanya di Jepang juga sudah banyak yang mau dideportasi, di Perancis di mana, terus agamanya juga sudah menjadi bahan tertawaan gitu kan. Nah di Eropa ini juga sudah diolok-olok terus sama Ibu Agatha gitu kan, sebenarnya kasihan aja gitu. Saya nggak pernah ngolok-ngolok Bang. Jangan mengatakan saya mengolok-olok. Saya ini sangat mengasihi mereka. Saya lagi ngajar ini Bang. Iya, iya, nggak Sebagaimana ngolok-ngolok. layaknya guru menegur muridnya, kamu botol, kamu harus bertobat gitu loh maksudnya. Iya, iya, Ini maksud nggak ada saya ngolok bukan. loh Bang. Dalam hati Iya, iya. saya yang terdalam bersih dan murni ini Bang. Saya ini mendoakan Iya. mereka siang dan malam. Abang tarik kata-kata abang atau abang saya tarik nih lidahnya. Oke, iya, 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 bukan ngolok-ngolok. Jadi membicarakan mereka terlalu jujur lah gitu. Memang botol ya nyata, memang Astaga, ya ampun ya Tuhan Yesus, Tuhan kasihanilah. Jangan ditambahin abang kedukaan orang. enggak, ya, enggak. Justru itulah saya hanya menyampaikan rasa simpati aja, kasihan pada mereka gitu kan. Jadi junjungannya juga jadi ketertawaan. Ada lagi itu habaib-habaibnya di Indonesia sudah menjadi bahan tertawaan. Agamanya juga akhir-akhir ini jadi kasihan aja gitu aja. Mungkin agak dikurangi lah kejujurannya Ibu atau Mbak Agatha gitu aja. Terima kasih. Baik, Halo. terima kasih Salam. Dikurangi apa bang? Cintaku nggak kurang-kurang bang. Cintaku banyak bejibun belebe-lebe loh bang. Nasihat itu kalau dikurangi bang, nanti orang itu nggak pintar loh bang. Jadi saya ini menasihatkan kepada mereka bang, kalau dikurangi nanti nggak pintar abang. Udahlah, kita ini harus mendoakan mereka ya. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Oke. Tolong jangan kayak gitu ya. Biar bagaimanapun orang ini itu harus kita kasih. Kasih apa bunda? Kasih paham. Ada lagi BGTP mak, BGTP mak. BJT, mudah-mudahan tidak bejat ya. BJT. Oke, halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya. Saya menyimak dari tadi, seru sekali obrolannya. Sedikit saya bertanya, yang apa? Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan itu kakak. Tuhan, ya. Yesus itu Tuhan. Oh, oke. Ada dua yang saya sangat bingung ya sampai saat ini. Wajar bang, abang kan Islam ya. Iya, saya Mantap. Iya bang, memang gitu. Silakan. Di satu sisi saya sering dengerin Mikana, ya. Mikana itu tidak mengakui bahwa Tuhannya itu adalah Yesus. Kok bertentangan dengan Kak Agatha itu? Ada rekamannya? Dan tidak mau. Ya pasti ada kan. Silakan tunjukkan.
mungkin tidak di ini kan seperti nanti akan. Oke. Mikana itu tidak. Lalu menurut yang abang tonton di Mikana, dia bilang apa itu? Tuhan dia siapa? YHWH. YHWH. Selain itu apa? Sudah. Karena Yeshua saya juga dengar bang. Hamasia. Nah, Yosua Hamasia. Mengatakan, Sabar abang, mau dijelasin abang nggak mau. Oke, Yesua Hamasia itu adalah Yesus Kristus dalam bahasa Aramaik. Nggak ada yang beda. Itu. Kalau abang dengar penjelasan Pelik Xiao ya kan. Kalau Muhammad itu orang Turki ngomongnya Mehmet bang. Tapi itu cuman gara-gara bahasa Arab dan bahasa Turki aja bang. Itu. Mudah-mudahan paham ya bang. Yosua Hamasia itu adalah Yesus Kristus dalam bahasa Aramaik. Itu aja. Hanya masalah terjemahan bang. Itu. Ada lagi yang mau ditanya bang? Iya, yang saya pertanyakan dua pemuka agama ini kok berbeda gitu kan? Pemuka agama yang mana abang? Pemuka agama itu siapa? Siapa itu? Dua pemuka agama. Apa, saya nggak ngerti istilahnya. Artinya orang yang mensiarkan, cuman itu aja ya. Kalau di istilah di kakak sendiri apa? Aku nggak ngerti sih. Nggak paham. Umat awam itu. Mikana umat awam, saya umat awam. Murid nih, sama-sama murid. Iya, itu. Saya juga sering ini ya kan bang. Cuma bilang Muhammad adalah Allah. Kalian bilang Muhammad Nabi. Ya, banyak sebenarnya. Bahkan dari imam-imam kalian atau ustadz-ustadz kalian tuh pemahamannya juga beda-beda. Tapi ya it's okay lah. Nggak masalah. Itu kan masalah di kalian. Karena memang ada dalam ayat abang juga dikatakan Allah menjadikan kalian jadi banyak golongan gitu. Ya it's okay, itu agama kalian, nggak masalah. Mohon maaf kak, saya tidak membahas yang ini. Saya hanya pingin jawaban yang diantara kebingungan itu aja. Nah, itu jawaban saya kok. Itu jawaban saya tadi. Saya rasa udah menjawab sekali. Yesua Hamasia adalah bahasa Aramaik, ya, adalah bahasa Aramaik dari Yesus Kristus. Itu jawaban itu. Karena Yosua itu Yesus. Karena adanya perubahan fonem di tiap suku bangsa, ya, itu menjadikan panggilan Yosua itu jadi Yesus atau Iosos. Itu. Hamasia itu artinya Kristus. Mesias sama itu. Karena beda bahasa aja. Itu. Oke. Artinya di sini Mikana pun juga dulu ya, saya ngikutin Mikana itu udah setahun setengah lebih. Bukan urusan saya itu. Bukan urusan saya, bukan anak saya juga, bukan umat saya juga. Iya. Saya hanya bercerita mendetailkan bahwa saya mengikuti. Saya nggak butuh cerita Anda, kalau Anda mau nanya itu maksud saya gitu loh. Saya di sini bang. Iya, perbedaan kakak itu loh kok sama-sama ininya kok membingungkan juga. Mikana nggak? Kok emosi kamu? Kamu itu kan masih Islam, wajar bingung. Udah saya bilang tadi karena kamu Islam malah kejang. Membingungkan. Syiah juga itu beda sama Sunni. Itu juga membingungkan, tapi saya nggak curhat. Serius. Wahabi, Muhammadiyah. Nah, kalian kemarin lebaran tuh ada dua. Kalian ini dua pemuka agama kalian ini ya. Kalau kita mau langsung yang baru ini, hot news. Kenapa ada yang lebaran hari Jumat, ada hari Sabtu? Dua pemuka agama kalian ini yang mengkeker hilal itu juga bikin kalian ini pening gitu loh. Orang Depok udah lebaran, orang DKI belum lebaran.
Biasa aja bang. Tapi saya nggak bingung kenapa. Bukan agama saya, nggak urusan saya. Iya loh. Gitu aja kayak repot abang membingungkan. Ya wajar karena kamu Islam bingung dengan ajaran Kristen. Kecuali kamu orang Kristen, bolehlah. Tolong logat dijaga bunda, enak nyaman saya. Ada Gonzale pasien yang lama pemegang kartu kuning. Mau ngapain kamu Gonzale? Ke salon dulu Gonzale. Masa udah lebaran rambut masih keribu. Aduh, sabar bunda, sabar saya. Aduh. Diwajarkan kamu bingung. Tapi santai aja, santai. Ngapain saya bingungkan agama kamu? Saya paham agama kamu. Oke, Geme. Halo Geme. Kak, minum dulu, kesehatan penting. Aku puasa saya. Baru ingat aku puasa besok mau ekaristi. Halo. Selamat malam Kak. Selamat malam Bang Geme. Ya mau tanya Kak, Silakan. itu apa bedanya? Mak, dicekrek aku. Cekrek. Abang bilang dong. Abang, nah. Udah, lanjut. Mak, jangan dicekrek. Saya mau tanya Kak, apa perbedaannya Kristen Protestan sama Kristen Katolik itu? Protestan itu nggak kaya-kaya banget, Katolik itu kaya. Aku tengok ya bang, gereja Katolik tuh ampun megah-megah kali, dok banyak tuh bang. Kalau Protestan ini kadang nggak begitu kaya kali bang. Nah, Ortodok lebih miskin, itu. Ada itu aja bang. Nah, itu terus ya bang ya. Aku kasih tahu ya bang, Protestan ini suruh pakai kerudung protes saja kerja dia, memang nggak ada akal orang bang. Kalau Katolik tuh masih pakai dia bang kerudung bang. Mau suka protes nih orang ini. Kayaknya Itu Mikana yang cantik orang itu. Berarti Mikana dong. Mikana tuh aliran lain itu bang. Aliran. Dia tuh aliran apa? Teman-teman apa? Dan Mesianik apa? Aliran Wahyudi aku nggak tahu itu bang. Namanya itu Protestan itu bang. Sama itu tukang protes tuh. Ada tongolannya di sini. Aku pun heran nengok dia tuh. Bisa pakai kerudung ada tongolan sini kayak Cosmos Magic Cap-nya ada. Dia Beda Protestan sama Katolik tadi cuma antara kaya dan miskin. iya bang, gue tengok lah itu bang. Katolik itu kaya di mana-mana. Tengok lah tuh. Bisa orang itu beli patung-patung. Kami nggak ada duit buat beli patung. Bikin sound system aja sulit. Dirikan gereja, iya bang. Contoh konkret, dirikan gereja aja bang. Protestan tuh, kau tengok lah bang. Kasihan aku nengok orang itu. Tegok Katolik, di mana-mana besar kali dia, aman, set, lancar. Ya gitu. Itu tuh real kali tuh bang, bedanya bang. Tapi tuannya sama. Sama. Terus tuannya nggak marah gitu, nggak boleh begitu katanya gitu. Nggak boleh gitu kayak gimana? Namanya di dunia ini ada orang miskin, ada orang kaya, kok nggak boleh gitu? Aneh abang ini. Kalau begitu harus adil gitu. Bukan masalah harus adil bang. Orang Protestan ini mungkin nggak serajin orang Katolik, ya nggak tahu lah aku. Nggak aku survei pula orang itu banyak duit apa enggak. Itulah itu bang. Terus kalau pendapat Mbak Gita bagusin mana? Apa si kaya apa si miskin? Pendapat siapa? Kan ada si kaya dan si miskin. Perbedaan antara Katolik dan Protestan tadi. Terus pendapat Agita itu bagusnya mana? Pendapat Adita siapa bang? Agatha. Pendapat saya ya bang ya. Nggak apa-apa bang, karena di dalam Alkitab orang kaya susah masuk surga. Bukannya kalau kaya gampang masuk surga bisa dibeli? Gak ada ayatnya di Alkitab
orang kaya kalau pelik masuk neraka, susah kali masuk surga. Nih orang ini pelik kali, nggak ada yang ngegip paus dari tadi. Masuk neraka kamu? Nggak betul orang ini bang. Iyalah bang, kalau orang kaya tapi dia nggak peduli sama orang miskin, masuk neraka dia. Dihukum dia. Ada ayatnya itu bang di Matius. Kakak kenapa nggak ada itu? Enggak, kakak Agatha, kok nggak ikut komedi? Komedi itu apa? Bisa ngelawak gitu. Ini kan room lawak. Abang ini agak lain nih. Ini dari tadi saya ngelawak loh bang. Abang nggak nengok saya ini lagi ngelawak. Yang di bawah terlalu serius. Abang yang nggak nyambung. Aduh, abang ada lagi yang kamu tanyakan bang? Yang fundamental aja bang. Nggak penting-penting kali pertanyaan kau nih. Oke. Selama bercandi Prambanan ya bang. Ada candi belakang dia. Abang nih agama apa nih nggak tahu. Iya. Coba kalian tengok, ada nggak orang Katolik itu susah mendirikan gereja? Nggak ada. Tengok Protestan di mall gerejanya semua. Ada apa ini? Kurang kuat kalian ini. Tuh makanya kalian tuh biar nggak nampak kali perbedaan kalian tuh jangan ngeyel. Disuruh perempuan-perempuan pakai kerudungnya. Suka kali gue protes, bandel kali gue. Nah itulah, aku juga yang kena. Aku pakai kerudung, aku pula ditanya. Tapi ya, ini atas dasar kasus-kasus di Alpa, aku curiga teman-teman Protestan nih ya. Kadang dia kalau mau pakai kerudung dia mikir juga, nanti aku takut dikira kayak yang di Alpa yang hilang susu anak, hilang beras, hilang minyak goreng. Aku curiganya gitu karena tadi Kak aku nggak mau Kak pakai kerudung. Kenapa? Nanti aku takut dikira kayak yang di pasar-pasar. Bisa jadi alasan orang itu. Apa sih benar itu? Ya, pokoknya kalian ini kalau ke gereja pakai kerudung, kalau ke pasar jangan, kalau ke Alpa jangan, biar nggak dituduh kalian. Maaf, kami tidak ke Alpa pakai kerudung. Nah, bersih nama kalian. Nah, itu. Aduh. Yang nyuruh aku minum, aku mau puasa, aku nggak mau riak. Kalian jangan suruh-suruh lah. Aku nih kalau puasa nggak boleh aku teriak. Tidak apa kakak, ya udah nggak apa-apa. Tolong yang Katolik yang kaya itu ya, bantulah kami yang miskin biar kamu nggak masuk neraka. Kadang-kadang aku tengok nih yang kaya-kaya ini kayak nggak peduli sama miskin anak yatim piatu kayak aku. Halo. Ya, halo. Selamat malam kak. Jadi aku nih mau nanya nih kan. Jadi kan aku Katolik nih. Dalam Katolik tuh kan ada 7 sakramen ya. Nah, jadi ada salah satu yang namanya sakramen tobat. Sakramen tobat itu kan kita ini mengaku kepada kepada imam kita atau pastor kita kan. Menurut kakak itu masuk akal atau gimana sih? Memang ada ayatnya bang, suruh saling mengaku dosa bang. Yakobus 5 ayat 17 itu. Karena itu sempat jadi bimbang aku kak sama diriku sendiri, kayak kok bisa gitu ya kita harus ngaku kepada manusia sendiri, sementara kenapa kita nggak ngaku langsung kepada Tuhan gitu? Oh enggak bang, imamnya itu nanti ngomong kamu itu mengaku dosa kepada Tuhan bukan kepadaku. Imam itu akan mengatakan, tapi dia itu hanya sebagai saksi gitu. Jadi berarti kita ngaku dosa itu kepada Tuhan abang, bukan kepada imam. Mengaku dosa kepada Tuhan disaksikan imam, itu yang betul. Berarti pastor itu sebagai perantara kita kepada Tuhan gitu ya kak? Iya, karena imam. Dan saya mau nanya juga kak, sama yang kayak tadi kan, ini saya Katolik, jadi dalam menerima Ekaristi itu kan nggak ada disebut yang namanya nama baptis kan dalam Katolik. Jadi dia pastor itu biasa pas membagikan hosti itu cuman ngebilang tubuh dan darah Kristus. Nah jadi saya sering lihat nih umat sebelah yang Protestan itu ikut. Nah, menurut kakak itu gimana sih kira-kira apa yang konsekuensi orang ini bakal dapatin kayak menerima hosti tanpa mengikutin konsekuensi konsentrasi yang diberi pastor yang dari awal itu? Oke. Kita ingat Tuhan itu adalah Maha Pengasih. Setiap orang kalau melakukan kesalahan karena ketidaktahuannya itu akan diampuni Tuhan. Apapun dosa kita itu kan diampuni Tuhan. Ya, jangankan karena ketidaktahuan,
gitu loh. Di dalam Alkitab kan dikatakan seperti itu. Jadi kalau ada apa konsekuensinya? Orang yang tidak tahu perintah Tuhannya itu tidak dihukum lebih banyak daripada yang tahu. Gitu. Yang harus kita ingat adalah Tuhan itu Maha mengampuni. Gitu. Jadi kalau ada orang salah karena ketidaktahuannya, dia minta ampun, pasti diampuni gitu. Itu aja. Iya kak, soalnya aku kan sering gitu kan kayak ngelihat kayak pas acara besar. Jadi kayak bingung gitu kira-kira apa gitu harus nanggapin yang Protestan itu gimana ngasih taunya, kayak mana ngasih tahu yang benar gitu, kayak orang itu nggak boleh nerima hosti itu karena udah dikonsentrasikan. Ya tinggal diberitahukan aja. Biasanya orang itu pada tahu kok. Teman-teman Protestan pada baik-baik. Ya kalau dibilang kalau di iman kami, kalau di Katolik itu nggak boleh. Biasanya tuh teman-teman Protestan tuh paham. Ya kalau kita tidak kasih tahu, ya berarti kita sebenarnya yang dihukum. Kenapa? Karena kita yang tahu tidak memberitahu. Di dalam Alkitab dikatakan, barang siapa tahu yang baik tetapi tidak melakukannya, dia berdosa. Justru yang nggak ngasih tahu dan tetap diam ini, kesalahan yang tidak tahu ini dilimpahkan kepada kita yang sudah tahu.